Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Sabtu 11 Juni 2022, kita memperingati peringatan wajib Santo Barnabas Rasul. Manusabda kita dari Kisah Para Rasul, bab 11 ayat 21-26 dilanjutkan, bab 13 ayat 1-3. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia-lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Pada waktu itu dalam jemaat di Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari-saudaraku yang terberkati, hari ini kita memperingati Santo Barnabas Rasul. Barnabas memiliki kurnia untuk memperhatikan dan mengenali di mana Allah dan dalam situasi mana Allah bekerja. Mengapa Barnabas punya keutamaan demikian? Karena seperti ditulis oleh penulis kitab Kisah Para Rasul, yaitu Lukas, menyebut bahwa Barnabas sebagai seorang yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman. Tadi kita dengar dalam Kisah Para Rasul bab 11 ayat 24. Santo Paulus juga pernah mengatakan demikian dalam salah satu suratnya kepada umat di Korintus. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Maka hanya mereka yang dipenuhi oleh Roh Allah saja yang mampu memahami dan mengenali hal-hal yang rohani. Saudari-saudaraku yang terberkati, pesta peringatan yang kita rayakan hari ini, kita memperingati Santo Barnabas Rasul, berfungsi untuk mengingatkan kita semua akan kualitas-kualitas hidup Barnabas yang ternyata dengan caranya tersendiri memberi dorongan untuk pertumbuhan gereja pada masa itu. Dengan semangat kerasulannya, gereja perdana bisa berkembang secara jumlah dan beriman tangguh. Maka kita pun perlu terbuka akan sapaan Roh Allah supaya bisa juga mengenali pekerjaannya. Seperti Barnabas peka dengan adanya karya Allah oleh karena ia penuh Roh Kudus, semoga Anda, saya, kita semua pun peka mengenali karya Allah dan bersyukur atasnya, oleh karena kita membuka diri hadirnya Roh Kudus di dalam diri kita.
Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur atas karya agung-Mu yang semakin membuat kami kagum akan kuasa-Mu. Dalam semua karya-Mu, kami diajak untuk mengenali keindahan dan kuasa keilahian-Mu. Karena kami yakin bahwa dalam tiap karya-Mu, di situ ada jejak keilahian-Mu. Semoga hari ini kami lebih mau bersyukur atas segala bentuk pemberian dan pekerjaan sesama yang kami yakin pula Engkau turut bekerja di dalamnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.